Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Planetum semuanya, selamat sore. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali bertemu dengan tim Planetarium dan Observatorium Jakarta dalam kegiatan Rukyat Hilal dalam penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Bersama saya Nadia Hidayati, disiarkan langsung dari kawasan Pantai Mercusuar Anyar, Banten. Selama 60 menit ke depan kita akan melaksanakan kegiatan pengamatan atau observasi hilal dalam penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Dan di sini saya tidak sendirian nih. Saya bersama dengan Bapak Widya Sawitar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, Pak Widya ini selaku staf penceramah dari Planetarium dan Observatorium Jakarta. Nah, karena selain kita nanti akan mengobservasi hilal seperti itu, kita juga akan sedikit berbincang-bincang nih sama Pak Widya terkait dengan yang pastinya data astronomis ya dari pengamatan hilal untuk kali ini, dan juga mungkin sedikit kita menjelaskan dari sistem penanggalan, apa sih sistem penanggalan hijriah itu, terus bagaimana pengamatannya ya Pak ya, seperti itu ya. Oke, dan kegiatan ini disiarkan langsung di channel YouTube Planetarium dan Observatorium Jakarta. Dan bagi sahabat yang ingin join juga nih mungkin untuk ikut berbincang-bincang dengan kita atau ingin nanti menyampaikan pertanyaan seperti itu atau berpendapat, berkomentar, bisa langsung dituliskan komentarnya atau pertanyaannya di kolom chat yang ada di bawah ya. Jadi kita bisa sambil berinteraksi langsung dengan sahabat semua. Itu. Oke. Karena memang masih dalam masa pandemi ya Pak Wid ya, dan juga planetarium juga sedang dalam revitalisasi di dalam kawasan Taman Ismail Marzuki. Jadi ya memang sudah lebih dari 1 tahun ini kegiatan kita memang dialihkan ya Pak ya, dari yang tadinya kita bisa tatap langsung dengan pengunjung gitu kan. Dan ya semua kegiatan kita akhirnya dialihkan dengan secara daring gitu, dan begitu juga dengan kegiatan seperti observasi rukyat hilal ini juga kita juga masih dilakukan secara daring. Dan sahabat semua nggak perlu khawatir, mungkin banyak nih yang nanya di sosial media planetarium kapan bukanya Pak gitu ya. Kayaknya tiap hari juga dari staf planetarium. Kayaknya udah bosan juga ya Pak ya nerima pertanyaan gitu ya. Mungkin bisa bersabar. Mungkin akhir tahun ini ya Pak ya, diperkirakan planetarium dan observatorium akan dibuka kembali gitu untuk melayani sahabat semua yang ingin belajar tentang astronomi ya. Nah, untuk itu karena masih dalam revitalisasi juga dan masa pandemi ini juga, akhirnya dialihkan kegiatannya di sosial media planetarium, baik itu di channel YouTube atau di Instagram atau di Facebooknya dan Twitternya. Kita aktif membagikan kegiatan dari Planetarium dan Observatorium Jakarta. Jadi kalau misalnya buat sahabat yang mau tanya terus nih kapan planetariumnya buka, sabar dulu. Bukanya nanti sekitar akhir tahun ini ya Pak ya. Oke. Sekarang waktu sudah sekitar pukul 5:12 dan tim Planetarium dan Observatorium Jakarta juga tadi sudah tiba di kawasan ini sekitar pukul 1 siang ya Pak ya. Dan sudah mulai menyiapkan peralatan nih. Dan sekarang sekitar jam 5 sore dan cuaca arah barat masih terang nih Pak. Tapi di sana udah mulai berawan kayaknya Pak. Gimana nih Pak? Cukup tebal ya. Udah mulai bergerak ke sini ya awannya. Jadi perkirakan akan terlihat atau tidak di Pak hilalnya untuk kali ini? Ya, kita nunggu sampai waktunya. Oke ya, tunggu mataharinya terbenam dulu.
Karena kita optimalin sedikit aja. bocoran nih Hmm. dari jarak dari setelah mataharinya sudah berada di bawah ufuk, jarak ke hilalnya itu cuma sekitar 3 derajat ya Ya, Pak, 3,5 derajat 3,5 ya. derajat. Cukup sulit tuh gimana tuh Pak dengan angka segitu Pak untuk Ya mengamatinya? agak sulit ya. Untuk kebanyakan orang sangat sulit. Sangat sulit bahkan ya Pak, bukan Untuk cukup kebanyakan sulit orang lagi ya. sangat sulit. Lagi kalau situasinya nggak cerah ya. Oke. Ya. Iya, sebelum kita masuk ke pengamatan dan mm, masuk ke penjelasan lebih dalam mengenai data astronomisnya, mungkin sedikit intermezzo sedikit nih Pak. Iya. Bagaimana sih kalau kayak waktu orang-orang zaman dahulu gitu ya, mulai mengenal dari sistem penanggalan gitu Pak. Kan dulu belum ada, bahkan teknologi pun belum ada ya Pak ya. Iya. Teknologi belum ada, bahkan manusia-manusia purba gitu ya. Mungkin kegiatan mereka kan hanya seputar bercocok tanam, berburu gitu, dan semua kayaknya berpatokan dengan alam gitu ya. Iya. Kayak alam tuh menjadi tanda atau signal gitu, memberikan eh, memberikan tanda. Jadi manusia tuh kayak mulai sadar gitu ya, Iya. dari mulai dari bercocok tanam gitu. Pasti ada tandanya kapan waktunya mulai masuk bercocok tanam gitu. Misalnya atau enggak dari hal sepele, dari pagi hari matahari terbit dan kemudian di sore hari terbenam. Berarti itu kan terjadi terus-menerus gitu. Iya. Dan membuat suatu siklus keteraturan yang dimana akhirnya dan lama-lama bahkan ada periode waktu tertentu, periode hari tertentu yang kok nggak cocok nih harinya buat bercocok tanam ya gitu. Hasil panennya menurun gitu ya Iya. Pak, atau mungkin oh kok dalam periode waktu tertentu cuacanya sangat dingin gitu ya. Nah di situ mungkin mulai mengelompokkan hari-hari ya Pak. Iya. Mungkin membuat sistem penanggalan yang sederhana dilihat dari fenomena-fenomena dari alam, begitu ya Pak? Iya. Jadi pada prinsipnya ya konsep waktu itu ya pertama. Iya. Jadi pertama memang sangat sederhana. Katakanlah ribuan tahun yang lalu ya, yang tadi dikatakan mengenai teknologi dan sebagainya, alam ini jadi tanda. Salah satunya adalah tanda dari waktu. Tadi katakan matahari terbit, terbenam dan sebagainya. Yang wajah bulan paling jelas Iya. ya, ada sabit, ada separuh dan seterusnya. Kemudian ada yang jelas orang akhirnya sadar bahwa ada pola tertentu Pola keteraturan ya Pak dari ya. benda langit, khususnya terkait dengan matahari dan bulan. Ada siklus ulangan, dan kalau matahari lah mereka lihat dari rasi bintang khususnya. Kemudian perbandingannya, sebut aja gini, jika matahari mau terbit, bintang-bintang di ufuk timur seperti apa. Jadi dalam kurun waktu tertentu loh kok berubah, makin berubah. Nah, loh kok begitu pas dilihat lagi suatu ketika bintangnya kok sama lagi di situ nih. Terus berulang akhirnya oh jadi ada periode matahari dengan bintang ini ke bintang yang sama berapa lama. Kemudian juga purnama dari dulu menjadi suatu pertanda yang cukup unik ya, entah atau sabit atau purnama atau separuh. Nah itu juga gitu, berulang akhirnya ada periode tertentu yang selalu berulang. Akhirnya memang dibuatlah suatu periode tertentu, sebut katakanlah 1 tahun dan seterusnya. Itu ya naluri melihat alam ya. Iya. Jadi naluri alam seperti itu ya, yang sekarang kita anggap itulah yang namanya kalender. Nah itu penggunaannya sih bisa beragam ya, yang banyak berkecimpung di laut, para nelayan ya punya kalender sendiri. Kapan sih musim ikan ini, ikan itu dan sebagainya, kan harus labuh ya. Kayak sekarang nih
bulan sekarang nih misalnya pancaroba dan sebagainya. Jadi peralihan ya. Juga untuk petani dan sebagainya. Akhirnya muncullah awal-awalnya kalender musim. Oh berarti sebelum ke kalender bulan seperti yang ada sekarang itu lebih ke kalender musim dulu ya Pak ya? Jadinya. Nah itu akhirnya ya terus disempurnakan sampai sekarang yang kita pakai kalender berdasarkan matahari, ya kalender berdasarkan bulan. Oke. Nah, apakah kalau berarti tadi Pak Wid bilang berawal dari kalender yang sederhana dulu ya, nggak spesifik seperti yang disempurnakan seperti sekarang, dan makin kesini sudah mulai dikembangkan lagi dan akhirnya seperti sekarang nih kalender yang biasa kita pakai. Nah, tapi dari beberapa masyarakat pun juga berbeda nih Pak. Mungkin ada yang pakai kalender bulan, ada yang pakai kalender matahari ya. Sebut saja mungkin penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah. Berarti kan kalau misalnya Masehi dia berpatokan pada evolusi bumi terhadap matahari ya Pak, selama 365 setengah hari itu. Dan kalau misalnya penanggalan Hijriah berarti itu berdasarkan ke evolusi bulan terhadap bumi ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya Pak, apakah dari kalender bulan ini, apakah cuma umat Islam aja nih Pak yang menggunakannya? Ya, kalau kalender berbasis bulan nggak hanya di Islam, sebelum-sebelumnya juga sudah ada, bahkan ada lukisan di Eropa dan sebagainya, bahkan mereka ribuan tahun yang lalu dalam era Masehi pun juga sudah menggambar pola-pola bulan dan sebagainya. Jadi yang berbasis bulan memang ada. Nah, dan memang kalau kita di sini memang sangat populer dengan kalender Hijriahnya karena memang kita kan banyak yang Muslim ya. Itu mengenalnya sebagai kalender Hijriah. Yang Masehi itu banyak, bahkan gabungan antara keduanya, luni solar. Ada gabungan ya antara patokan dengan matahari dan bulan. Rekan-rekan kita di Tiongkok segala macam itu luni solar misalnya. Jadi nggak hanya berdasarkan matahari, tidak pure berdasarkan bulan, tapi kombinasi keduanya. Jadi ada yang berdasarkan matahari, ada yang berdasarkan bulan, dan ada gabungan dari keduanya, yaitu kalender lunisolar ya Pak ya. Oke. Mungkin kita sapa dulu nih sahabat yang sudah bergabung di siaran langsung kita di channel YouTube. Dari mana saja nih? Oke, oh katanya Jakarta berpetir Pak. Nah, Jakarta sudah mulai hujan, berarti kalau di sini gimana nih nanti? Oke, kita lihat dulu. Kayaknya sudah mulai ada pertanyaan Pak. Kita bisa diskusi dulu dengan sahabat planetarium yang sudah standby di channel YouTube. Dari akun Irhan Fahras, pertanyaannya kenapa bulan Ramadan harus dipantau lagi? Kan ada kalender Komariahnya. Kenapa tuh Pak? Ini kalau itu memang kan ada anjuran ketika kita menentukan hari besar khususnya Islam, khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, yang 3 utama itu berdasarkan hisab, ada yang berdasarkan ruqyah, dan ada yang keduanya. Jadi kalau memang kita melihat kalender takvim yang dikeluarkan katakanlah itu kan berdasarkan hisab. Jadi kalau kalender di awal tahun sudah dikeluarkan ya, kalau ada tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal memang sudah, tapi itu hisab perhitungan. Berdasarkan hisab, baru berdasarkan perhitungan ya Pak. Sementara kita sendiri kan menganut hisab dan ya, jadi harus ada pengamatannya juga. Bukti pengamatannya. Nah, jadi hasil hisab itu dikonfirmasi dengan adanya ruqyah. Itu
pas setiap kali kita mau melaksanakan hari besar itu memang tetap harus dipantau pada hari yang bersangkutan, dan biasanya tiap tanggal 29, karena kan revolusi bulan mengedari ini kan tidak genap 29, juga tidak 30, tapi 29,5. Jadi apakah itu nanti akan benar-benar terlihat sebagai bulan tanggal 1 atau tidak, itu ada pembuktian dari ya. Jadi kalau misalnya katakanlah sekarang tanggal 29 nih di kalender Hijriah, lakukan ru'yat dan sebagainya dalam pengalaman puluhan tahun dan sebagainya, oh ternyata memang sekian ketinggian bisa dilihat, ternyata ada yang lihat gitu ya, besok tanggal 1. Jadi kalau ternyata tidak mungkin terlihat, maka digenapkan. Istilahkan digenapkan berarti 30. Karena kan periode bulan itu nggak mungkin 31, juga tidak 28, tapi antara 29 30. Itu memang untuk di Indonesia sendiri memang kita hisab dan rukyat. Ada kriteria khusus nggak sih Pak dalam merukyat hilal ini? Ya, memang setelah kita hitung, katakanlah nanti ketemu stok tinggal bulannya segini, pokoknya syaratnya begini, usianya sekian dan sebagainya. Nah itu nanti kita padukan dengan pengalaman kesaksian mungkin. Nah untuk Indonesia memang dengan katakanlah tinggal 2 derajat lah ya income ru'yat istilahnya. Itu sejak 29 Juni tahun 84 itu kita ada batasan ru'yat tuh 2. Jadi kalau lebih rendah itu sangat sulit karena itu dekat sekali dengan matahari. Itu tetap kita menjadi patokan kita. Oh jadi minimal 2 derajat itu. Nah, kebetulan kan sekarang nih 3,5 nih. 3,5 nih. Jadi besar harapan untuk amati. Jadi nanti kalau misal saat grup atau matahari terbenam, ada yang melihat, ada pelaporan, ada kesaksian dan sebagainya, kita dilihat ya besok kita sudah masuk Ramadan. Berarti kira-kira di Indonesia sendiri ada berapa titik sih Pak dalam pengamatan rukyat ini? Sampai terakhir saya konfirmasi berapa titik di seluruh Indonesia masih belum peroleh, tapi yang sudah antara 80 sampai 100 titik. Kita 100 titik yang tersebar antara 80 sampai 100 lah. Konfirmasinya belum saya peroleh di seluruh Indonesia, jadi karena Indonesia luas ya, Sabang sampai Merauke, jadi banyak titik di situ untuk. Oke, lanjut lagi nih Pak, mungkin kita bisa lihat masih dari akun yang sama nih Pak, nanya lagi kalau di Jakarta nggak kepantau gimana nentuinnya ya? Kenapa? Kalau dari Jakarta nggak kepantau, bagaimana menentukannya ya untuk puasa ini? Ada kriteria lokasi pengamatannya nggak tuh Pak? Mungkin kan ya, kalau misalnya di Jakarta nggak kelihatan nih Pak mungkin. Ya karena kita NKRI ya istilahnya, satu negara, wilayah dan kita cukup luas. Ya istilah teknisnya mungkin matlanya sama lah untuk seluruh Indonesia. Itu ya kita bisa merujuk pada lokasi lain. Katakanlah Jakarta nih, menurut pantauan sekarang lagi hujan dan sebagainya, udah nggak mungkin lah katakanlah untuk pengamatan. Ya barangkali rekan-rekan di sini atau di Jawa Timur atau di daerah Sumatera ternyata ada yang melihat, ya nggak apa-apa. Nah selama ada kesaksian dan itu nanti ada proseduralnya ya untuk diterima dan itu sah, katakanlah ternyata misalnya rekan kita di Jawa Timur misalnya berhasil melihat karena sangat cerah dan sah itu secara syar'inya, ya udah tetap itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Oke, tuh, dan keputusannya nanti sore sidang isbat nanti ya Pak ya. Sidang isbat. Tapi ada minimal berapa titik gitu Pak yang misalnya di sini
ada dari total misal sekitar 100 titik yang tersebar di Indonesia, misalnya hanya 5 nih Pak, atau ada berapa nggak sih masalah. minimalnya yang atau Kita at least bayang, satu lokasi? itu nggak masalah. Juga bahkan berapa orang yang lihat pun juga nggak masalah. Ya istilahnya selama ini misalnya ada satu yang berhasil ngamat, dan nanti ada salah satu prosedurnya adalah harus diambil sumpahnya ya, bahwa dia memang Iya. menyaksikan. Ya itu berlaku. Berlaku untuk Nah, semua. kalau biasanya kalau misalnya bebas semua dan segala macam nanti dilaporkan. Biasanya kalau di sidang isbat itu ternyata ada kesaksian, disebut aja kesaksian, ya sudah berlaku, biasanya diterima gitu. Tapi tentu ada pengecekan ketinggian di sana, jadi hisapnya benar-benar dilihat gitu. Oke. Jadi selain dari rocketnya juga data hisapnya juga udah harus Ya, dilampirkan jadi juga ya Pak ya. berapa lokasi yang tidak pengaruh, bahkan berapa orang itu tidak masalah. Tidak Ada pengaruh juga. satu kesaksian saja dengan prosedur syar'inya yang sah, maka itu biasanya diambil sebagai keputusan. Sebelum makin jauh nih Pak, mungkin simple nih, mungkin ada beberapa yang sahabat planetarium yang belum tahu nih, hilal sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Itu ini udah ngomong jauh-jauh, tapi ini ngomongin hilalnya apa gitu ya? Hilal itu bulan atau fase bulan atau gimana nih Pak? Hilal itu istilahnya penampakan dari bulan di ya. bulan sabit awal sebut saja. Jadi kayaknya ada istilah kapan terjadi konjungsinya atau istikmanya yang biasa kita sebut bulan mati. Karena bulan terus bergeser, maka suatu ketika terlihatlah nih cahaya bulan yang awal itu. Jadi setelah posisi fase mati dan istima itu, nah mulai itu ya, jadi masuk bulan sabit awal. Berarti belum 1 hari ya Pak ya bahkan? Belum. Ya, kayak istimanya yang sekarang ini kan usianya kira-kira sekitar 8 jam lewat ya, hampir 8,5 jam lah. Dan istimanya tadi sudah lewat ya Pak, di sekitar jam 9, setengah 10 tadi pagi ya? Setengah 10 lah kira-kira. Nah, di sini sudah ditampilkan nih Pak, di layar. Jadi mungkin siklusnya seperti ini ya? Iya. Jadi tadi istimanya nih konjungsi. Ketika matahari terbit nih sekitar pukul 6 pagi tadi, kurang pukul 5.54. Dan ternyata bulannya belum terbit ya, baru terbit sekitar 6 lewat ya, di 06.04 waktu Indonesia Barat. Sudah tampil lah. Bagaimana cuaca di sini? Awannya mulai bergeser ya Pak, agak ke barat. Ini tadi mulai menutupi ya. Sekarang tadi cukup terik sekali, tapi sudah makin ke sore ke sini. Iya. Justru makin gelap nih Pak. Matahari masih cerah ya. Sangat cepat perubahan. Oh, tampil ya kondisi langitnya. Kita kembali lagi ke komentar nih. Wah, banyak yang bilang nih Pak, katanya mendung di lokasinya masing-masing nih Pak. Sama di sini juga. Iya, ini sudah mulai. Ada 10 menit perubahannya. Bahkan ada yang hujan deras Pak katanya. Udah hujan deras. Oh, ada yang nanya nih, Kak, matahari terbenamnya jam berapa? Iya, tadi sudah dijelaskan ya. Tadi mataharinya terbenam sekitar pukul 17.53 waktu Indonesia Barat ya. Untuk di sini kita 17.56 ya di posisi kita. Oh, di lokasi kita saat ini untuk mataharinya terbenam di sekitar pukul 17.56.
Kita lanjutkan Pak. Ya. Oh ini untuk perubahan tinggi bulannya ya Pak ya, Ya, ini dari untuk Jakarta ya. Oke. Jakarta katanya hujan. Oh kita tinggal nunggu hujan aja berarti di sini nih Pak. Ya. Jadi ini perubahan posisi bulannya ya Pak, dari untuk yang hari ini dan yang besok, dari tanggal 11 April sampai tanggal 14 April. Ini kalau kita lihat dari ketinggian untuk Indonesia, ya kalau melihat dari ini ya, imkan lihatnya, alhamdulillah semua di atas 2 derajat ya. Di atas ketentuan tadi ya Pak ya? Di atas ketentuan. Berarti sudah bisa dipastikan belum nih kalau misalnya besok sudah masuk Oh, kalau kepastiannya nanti. Oh tetap tunggu sidang isbat ya Pak ya? Oke. Jadi ya ini kan hanya salah satu ya. Kan ada ketinggian, kemudian ada usia dan sebagainya. Pengaruh juga gitu ya. Ya mungkin sahabat bisa melihat tapi di layar. Untuk secara garis besar memang berdasarkan prediksi perhitungan memang kemungkinan besar bahwa memang besok akan diputuskan sudah masuk ya satu Ramadan ya Pak ya. Keputusannya ya nanti pasti dapat isbat. Prediksi sih emang kita bisa katakan seperti itu ya. Sudah masuk kualifikasi ya Pak ya. Ya, sahabat mungkin bisa melihat di layar ya. Di sini kan ada peta persebarannya, dan untuk Jakarta sendiri lokasinya ada di sekitar sini. Dan dia di Jakarta sendiri berarti ada di sekitar 3,5 lebih sedikit ya Pak ya? Lebih sedikit. Karena di sini untuk yang 3,5 derajat dan di sini 3,75 derajat berarti dan untuk di sekitar kita Jakarta. Di Anyer lebih ke geser lagi. Barat lagi kan? Sedikit gitu ya. 3,55 ya untuk di sini ya Pak. Dan untuk Indonesia sendiri berarti ada dari range sekitar 2,5 lebih ya dari sini. Berarti sekitar 2,6 ya Pak, dari 2,6 sampai paling barat sini 3,6 ya, belum nyampe 3,75 ya. Berarti ya mau mengamat dimanapun berarti susah ya Pak, berarti masih di bawah 4 derajat. Berharap semakin ke arah barat ya kan semakin tinggi. Jadi bisa jadi mungkin kalau di daerah Sumatera katakanlah harapannya besar untuk melihat gitu. Iya, karena posisinya semakin ke barat barat semakin besar harapan untuk melihat. Ini untuk datanya, dari paling barat sampai ke paling ini untuk data. Memang dulu kita istilahnya yang patokannya kan untuk nasional ya. Pelabuhan Ratu sekarang di Cibeas. Tapi kita berharap bahwa patokan itu tidak hanya di satu tempat. Walaupun mungkin itu lebih ke tengah ya di daerah Jawa, tapi bisa yang entah itu di barat, entah itu di timur, itu bisa menjadi patokan kita. Istilahnya toh kita satu wilayah ya, jadi satu wilayah ya dimanapun bisa menjadi standar. Katakanlah di timur ternyata bisa melihat gitu, ya kan toh berlaku untuk semuanya. Ya memang ini sebagai patokan awalnya seperti itu ya, kas yang secara nasional. Kita berharap nanti ya semua wilayah itu menjadi patokan. Kita balik lagi nih Pak ke YouTube. Mungkin ada teman-teman yang sahabat semua yang sudah mulai melaporkan nih. Ada dari akun Ilham Muslim.
Pak Widya sehat-sehat ya Pak ya, kangen sama planet. Alhamdulillah. Ada salam nih Pak dari akun Ilham Muslim. Jakarta Selatan hujan dan petir Pak, wah. Nah, Ada lagi Pak yang bertanya dari akun Irhan Fahras, apakah stellarium akurat dengan rukyat Pak? selama ini kalau stellarium ya kita cukup terbantu dengan stellarium, tapi kemudian kita tidak hanya memakai stellarium aja ya. Banyak ya Pak software lain yang kita gunakan. Kita padukan dari perbandingan 5 perangkat lunak ya. Stellarium, ada Mawakit, Stars, kemudian Starry Night, Ates. Selain itu juga ada kita ngitung sendiri dengan perumusan sendiri. Jadi sebagai pembanding ya Pak ya? Pembanding. Jadi kita memang ada perumusan sendiri dan kita padukan pembandingnya dengan 5 perangkat lunak minimal. Kita lihat, dan kita juga mengacu juga misalnya katakanlah dengan kelompok-kelompok yang juga melakukan hisab dan sebagainya. Ada rekan-rekan dari BMKG misalnya juga nanti mungkin dari astronomi ITB pun juga akan melakukan hal yang sama. Nah itu benar-benar menjadi pembanding. Makanya perhitungan ya baru dibandingkan segala asumsi perhitungan dan sebagainya. Itu nanti membantu kita untuk. Dan sedikit informasi juga nih buat sahabat semua, kebetulan juga di sini kita nggak cuma dari tim planetarium dan observatorium aja ya Pak ya yang sedang melakukan rukyat di sini ya. Tadi ada dari BMKG juga ya Pak, kebetulan tadi datang. BMKG di sini ternyata juga mengamat di sini dari BMKG yang di Ciputat. Dan juga ada dari Taman Mini juga datang. Juga dari Skyward juga ada datang. Taman Mini Indonesia Indah juga ikut bergabung di sini. Bergabung di sini juga untuk merukyat hilal 1 Ramadan ini. Oke, kita lanjut ke materi Pak. Belum. Kuat aja. Ketemu yang diajar tuh. Di Pelabuhan Ratu. Ini di Mekah. Untuk peta penampakan di seluruh dunia ya. Kita kasih besaran-besaran tadi. Ini data untuk yang di tempat pengamatan kita sini. Nanti matahari terbenam 17.56. Tadi kalau Jakarta 17.53 17.53 beda 3 menit ya Pak. Itu di situ. Di hilalnya sekitar 3. Nah. Kalau di Jakarta tadi 3,55, di sini 3,57. Karena posisinya memang agak makin ke barat ya. Ke barat. Nah. Tipis sekali perbedaannya. Kita bisa lihat hilalnya seperti apa sih, coba terus. Nah. Inilah kira-kira yang disebut hilal. Pantes Bapak bilang sangat sulit ya Pak ya. Itu hilalnya tipis sekali. Itu iluminasinya kira-kira cuman di bawah 1% Pak? Iya, 0,21. 0,5 pun nggak nyampe Pak? Nggak sampai, setengah persen pun tidak ya. Jadi benar-benar yang terlatih sekali ini. Harus ada pelatihan khusus kayaknya ya buat untuk mengamat hilal ini.
Karena sahabat bisa lihat sendiri di layar sini, ini adalah penampakan dari hilal yang ya yang teramati hanya segaris ini. Segaris itu. Oke. Dan ini iluminasinya nggak nyampe 1% pun nggak nyampe gitu, bahkan 0,5% pun nggak, sekitar 0,21% dari iluminasi dari hilal ini. Dan ini usia bulan 8 jam 25 menit 8 detik. Ya, seperti ini. Bagaimana kalau misalnya dengan pengamatan langsung? Wah, makin ketutup, Pak. Langsung ternyata makin ketutup ya. tabir awan. Gordeng awan kayaknya. Ya, ketutup sama awan semuanya, bahkan matahari ini juga sudah mulai menutupi. Tadi masih kelihatan ya mataharinya, masih menyengat juga lumayan dari tadi siang, tapi sekarang sudah mulai tertutup ternyata. Oke, posisinya. Dan mungkin sedikit menghibur deh Pak kayaknya. Karena memang untuk mengamati hilal kayaknya susah banget gitu ya, dan juga tertutup awan juga, dan ini ada sedikit penghibur nih yang kemungkin semoga aja bisa teramati juga ya Pak untuk malam ini. Venus. Tapi ya tetap hanya beberapa menit aja hitungannya. Iya. Karena memang sama. Berdampingan juga ya. Berdampingan. Jadi waktu terbenamnya juga nggak lama juga ya. Setelah matahari terbenam, terus juga bulan juga paling sekitar. Ya, dari segi ru'yah pun juga ini kita bisa wanti-wanti ya dengan adanya fenomena yang sekarang ini, karena di sebelah barat matahari terbenam itu kita mencari hilal, tapi di sebelah timurnya di situ ada planet Venus. Justru mengganggu ya Pak ya untuk pengamatannya. Jangan sampai ketukar gitu. Oke. Soalnya karena Venus ini kan cukup terang ya. Lagi situasi sedikit berawan gitu, dan sampai ketukar kita ngeliatnya Venus, dikira hilal. Yang pada jarak ke barat dan ke timurnya hampir sama. Oke. Sedikit informasi, kalau misalnya dari ketika matahari sudah terbenam, kita cuma bisa punya waktu nih untuk mengamati hilal. Oke, ini ada dari tim BMKG juga ya, Bapak. Oke, gimana Pak? Berawan ya Pak ya? Iya. Tertutup ya? Di Merauke juga nggak dapat. Oh, dapat kabar dari Merauke. Oh, sudah dapat laporan dari Merauke Pak. BMKG kan yang Merauke nggak dapat. Iya. Bulan deh. Diperkenalin aja sekalian. Iya, Bapak mungkin dari mana nih Bapak? Silakan bisa bergabung mungkin. Bergabung. Kita lagi live streaming Pak. Oh iya. Siaran YouTube nih. Dari silakan Bapak. Pak siapa? Oh, Pak Sutyono dari BMKG. Dari BMKG wilayah 2 Tangerang. Oh, dari Tangerang ya Pak ya? Dan teman-teman kami juga ada ngukur di Mambruk. Oh, di Mambruk. Stasiun Tangerang dengan sekolah tinggi Meteorologi dan Geofisika. STMKG ya Pak? Sama Kemenak bergabung di Mambruk ini. Mambruk. Oke, ya tadi kita sudah informasikan ya, karena di lokasi ini nggak cuma dari tim planetarium aja nih yang melakukan rukyat hilal ini, jadi ada beberapa instansi juga yang memilih lokasi yang sama ya Pak di sini ya Pak. Oke, dan ya ternyata tertutup awan ya Pak. Tertutup awan ini kelihatannya. Lumayan tebal ya Pak, padahal tadi siang cerah ya. Terang banget. Iya. Itu. Ini ketutup pagarnya cukup. Ini bukan lumayan tebal lagi Pak, tebal banget kayaknya Pak. Dan cuma setengah jam aja berubah seperti ini ya. Yang dari planetarium. Iya, dari planetarium Pak. Kita sering ngamatin juga hilal, sering. Rutin ya, Pak. Kita rutin setiap tahun di sini, kecuali tahun kemarin. Tahun kemarin kita nggak di sini ya Pak ya. Nggak bisa di Ancol. Nggak bisa pergi jauh-jauh. BMKG pusat di Ancol.
Oke. Ya, sekarang udah jam 17.50. 6 menit lagi. 3 menit lagi untuk waktu matahari terbenam, Pak. Tapi ya untuk mengamatinya juga terhalang banget ini. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Oh, ini ilustrasinya ya, Pak ya? Ilustrasinya. Ini hanya ilustrasi ya, tapi sebenarnya bulannya nggak setebel itu. Yang tadi bulan. Ini ilustrasinya. Jadi ketika matahari sudah di bawah horizon gitu, di bawah ufuk, kita cuma punya waktu sekitar 17 menit 21 detik sampai sebelum si hilal ini dia terbenam juga. Seperti itu. Dan usianya sekitar 8 jam 25 menit. Ya, ini juga ilustrasi. Ya, ini tadi ya ketinggiannya, jarak dari ufuknya ini sekitar 3,57 derajat tinggi hilalnya. Ini juga masih ilustrasinya juga. Ini kita beralih ke YouTube sih, Pak. Ya. Oh, ada yang nanya ini, Pak. Apakah ada segmen pemantauan langsung nih? Pengen melihat gimana sih hilal secara langsungnya? Gimana ya, Pak ya? Kalau pertanyaannya tadi, apa nanti akan ada segmen khusus untuk pemantauan hilal secara langsung? Ya, kita inginnya seperti itu. Iya, ya tujuan kita memang itu ya, Pak ya. Tujuannya memang kayak gitu, tapi ya apa daya. Tiba-tiba tadi setengah jaman yang lalu belum lama ya. Itu masih cerah sekali. Oh iya, terima kasih, Pak. Nah, ini ternyata tirai awannya. Ya, berharap ada titik-titik pengamatan yang masih. Ya, mungkin kalau misalnya dari sini kita tidak bisa mengamati juga ya, minimal ada satu titik yang bisa ya, Pak, yang bisa mengamati gitu ya. Kalau kita nunggu dari Sabang sampai Merauke lah. Tapi tadi dari rekan-rekan di BMKG juga ada laporan yang Merauke ya. Dari Merauke juga tidak bisa melihat. Berarti karena mereka udah duluan ya, di timur kan duluan. Dan karena mereka juga semakin ke timur juga kan posisinya juga semakin rendah ya, Pak. Semakin rendah. Justru malah makin sulit ya, Pak. Susah. Makin sulit dari posisi kita di sini ya. Sekitar 2,5 derajat kan. Berarti harapan kita untuk lokasi-lokasi yang berada di paling barat ya, Pak. Itu yang lebih. Cuaca seperti ini mungkin ada pengaruh dari kemarin kan belum lama banyak cuaca lagi nggak mendukung nih, Pak, dengan banyak angin seperti itu. Mungkin ada pengaruh juga kah? Ya, memang kalau yang jelas sih cuaca ya. Kalau cuaca memang krusial dalam keberhasilan pengamatan. Nah, bagaimanapun kita bisa niup awan ya, kalau misalnya ada awan. Jadi mau nggak mau kita pasrah dengan yang langit kasih ya. Dikasih awan ya udah gitu ya istilahnya. Dalam hal apalagi kalau dalam pengamatan seperti ini ya, dengan berbasis optik ya, teleskop pun juga kan bisa nembus awan juga ya, Pak. Karena yang kita lihat kan memang lebih ke arah penampakan visual ya. Kecuali kalau misalnya kita pakai teleskop radio kali, Pak, mungkin ya, bisa teramati nggak tuh, Pak? Tapi ya tidak sesuai dengan kaidahnya. Betul. Ya, kita melihat hilal atau melihat komar kan beda ya. Iya, benar. Pendefinisiannya sangat berbeda. Oke, sekarang udah 17.55.
Ya, 1 menit matahari lagi ya. Di sudah sini terbenam ya. belum. Oh, untuk di Banten. Ya di pantai Untuk di sini Jakarta iya kita 17.53. 17.56. Kalau Jakarta udah lewat Sudah, 17.53. iya, 3 menit yang lalu di 3 Jakarta menit sudah yang lalu terbenam Jakarta sudah. mataharinya. Tapi kan masih ada 17 Oke. menit ya. Ya, bisa dilihat ya sama semua kondisi langitnya. Langit Tapi mulai terbuka nggak sih? Oh, kelihatan ya mataharinya mataharinya di bawah. sudah mulai terbenam. Tapi lihat awan di atasnya. Karena tujuan kita bukan di matahari ya Pak. Benda yang ada di atas matahari. Matahari justru mataharinya cerah Justru sekali. yang kita tujukan itu malah tertutup ada di balik awan. Nah itu kalau misalnya emang mataharinya cerah ya udah tertutup lagi. Kita kalau kadang-kadang itu matahari emang kelihatan tapi di atasnya awan tebal. Memang ada kesempatan kita untuk misalnya katakanlah hilal sebut saja nggak sempat karena ada awan tapi matahari kelihatan seperti tadi sempat ya. Kita melihat upper limnya bisa menyentuh ufuk jadi hilang benar-benar di balik ufuk. Kalau kita dan bisa itu cek waktunya. Jadi katakanlah benar nggak perhitungan kita 17.56 persis matahari hilang. Untuk cek waktu ya. Iya, jadi saat upper lim mataharinya itu berada di kita bisa mendeteksi ufuk. Itu minimal perhitungan kita berarti hisap kita benar ya. Paling selisih detik dan sebagainya emang tergantung kita ya. Tapi biasa ordernya beberapa detik sajalah katakan. Koreksinya ya. Koreksinya. Nah itu tinggal kita kan tadi kita pakai perangkat lunaknya ada 5. Yang paling dekat di situ siapa? Nah itu yang nanti bisa kita andalkan. Oh jadi perangkat lunak itu yang perangkat lebih lunak akurat juga ya. Kita bisa koreksi katakanlah yang ini yang lebih dan itu nggak sekali 2 kali kan setiap kali harus kita cek. Setiap pengamatan hilal ya Pak. Pengamatan juga kita cek. Kalau umpamanya hilal kalau seperti ini ya kita yang melihatnya. Matahari pun yang walaupun mataharinya tembus gitu ya. Terlihat gitu ya, tapi kan tujuan kita bukan untuk melihat matahari. Bagaimana mungkin masih belum terlihat ya. Oh, itu malah makin parah nih Pak. Waktu 15 menit kira-kira untuk mat. Bahkan mataharinya udah nggak kelihatan lagi. Mungkin dari kan melihat binokuler mungkin masih bisa. Jadi untuk pengamatan hilal sendiri apakah perlu perangkat khusus nggak sih Pak? Untuk ngamat? Iya, untuk meruqyat hilal. Ya untuk meruqyat hilal ya kita boleh memakai katakanlah binokuler atau kekeran lah ya, teleskop. Itu alat bantu lah ya. Artinya kenapa itu bisa dilakukan? Toh saya kebetulan harusnya pakai kacamata nih misalnya. Ya ini kan cuma membantu kita melihat supaya jelas. Teleskop yang visual sama saja kan kita ingin melihat secara visual juga. Kayak tadi yang saya bilang kalau pakai teleskop radio tadi ya, kan bukan batas kemampuan penampakan untuk kita lihat secara kasat mata. Itu boleh aja. Justru memudahkan ya Pak ya? Memudahkan. Jadi bagaimanapun itu perangkat bantu lihat. Sekarang sudah pukul 17.59. Oh, sudah 18.00. Kita punya waktu sekitar 14 menit lagi sampai hilal terbenam. Mungkin sahabat di rumah ada yang melakukan pengamatan juga, bisa share juga ke kita. Cerah. Iya nih. Mungkin ada yang daerahnya yang lebih ke barat nih, mungkin di daerah Sumatera gitu ya, yang ketinggiannya lebih ya lumayan lebih tinggi lah. Ada harapan lah. Ada harapan untuk melihat lebih tinggi. Bisa share juga langsung di kolom komentarnya lah kita di bawahnya. Tapi kebanyakan dari yang komen di sini justru mengeluh. Banyak wilayah terbuka di atas tapi ya. Tapi kenapa baratnya tertutup loh?
baratnya yang tertutup. Kenapa baratnya yang tertutup ya, padahal di arah lain tuh sudah mulai terbuka ya. Di wilayah lain bahkan ke arah timur malah banyak terbuka. Itu nggak mungkin juga hilalnya dipindahin. Oke, balik lagi Pak, mungkin karena dari lokasi ini kita tidak bisa mengamati, ya kita tetap berarti keputusannya tetap harus nunggu hasil dari sidang Ya, eksekutif jadi juga ya Pak nanti ya. ya katakanlah kalau seperti ini ya kita nanti apa memang kita nggak bisa lihat ya. Pukul 18.01 mungkin kita bisa rehat sejenak dulu karena sedang ada kumandang azan maghrib. Sekarang belum dapat ini. Kata tadi coba diamati masih belum dapat karena memang sangat tebal. Ketutupan awan ya Pak. Gitu. Bapak dari mana Pak? Dari Jawa Muslim itu loh. Oh, dari daerah mana nih? Di Banten. Oh, di Banten Banten. ya. Kita dari Jakarta Pak. Iya. Rutin pengamatan juga Pak untuk ke Iya. hilal Ramadan juga. Nanti hasilnya kita Oh iya, kita juga sedang siaran langsung nih Pak. langsung. Iya. Jadi gitu kita diminta juga. Oke. Emang rutin di sini ya Pak? Oh oke. Puasa. Lebaran, Ya. rutin ya Pak dilakukan setiap tahun. Mungkin Oke. sekalian diperkenalin mumpung kita lagi live streaming. Iya ini juga silakan mungkin Bapak bisa perkenalkan Nah. dari mana? Iya Iya. sedang live Pak. Oh, iya. Bapak siapa dari mana gitu? Kita dari planetarium Planetarium. Pak. Iya planetarium Jakarta Pak. Ini lagi live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim Rukyat, Mungkin ini Hizbullah. terdengar nggak suaranya ya? Setiap tahun kan di awal Ramadan dan di awal Syawal. Dan alhamdulillah biasanya kita bergabung dengan Kemenag, Banten dan MUI. Dan sekarang alhamdulillah dari Planetarium Jakarta bergabung di sini dan BMKG juga ini, dan sekarang kita juga sedang monitor terus dari BMKG. Nanti hasilnya dari Jamaah Muslimin juga sedang mengadakan meeting Zoom dengan Kemenag Provinsi Banten, nanti hasilnya akan disampaikan. Alhamdulillah kita bersyukur setiap tahun ada peningkatan nih, ada peningkatan. Mudah-mudahan kita sudah juga menyampaikan tadi doa karena disunahkan oleh Rasulullah ketika menanti hilal kita berdoa. Nah, dan ketika kita melihat hilal juga ada doanya. Kita tadi sudah dimulai di atas, di titik 0 itu kita sudah menyelenggarakan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian saya mewakili dari tim Rukyat Jamaah Muslimin Hizbullah Banten. Nama saya adalah Oding Saprudin. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ramai di sini yang amat ya. Ramai banget ya, bener-bener. Ya. Tadi udah kita kasih tahu juga ya di awal karena beda lokasi ya Pak. Di Mambrek. Oh, Ya jadi euforianya Masih berjalan. iya. Itu juga langsung juga. iya kayak ya. Iya Pak. Tiap peristiwa ada hikmahnya. Iya. 3,5 Pak. 3,5 kita. Lumayan ya, sulit juga ya Pak ya. Ya, sahabat mungkin bisa ya lihat sendiri ya. Juga dengan Prabu apa? Oh, Pelabuhan Ratu. IBAS ya. Ya, di sana ada kontak juga. Nih, di Riuk. Oke. Sekarang sudah 18.05 nih Pak. Oke. Dan hilal akan terbenam di sekitar pukul 18.14. Kita tinggal punya waktu berapa lagi nih?
Berapa lama lagi? 40. Kurang dari 8 sekitar menit lagi. ya, 8 kurang menit dari lagi. 10 menit ya untuk pengamatannya. Dan iya, tadi kita sudah sampaikan kan untuk kepada sahabat semua, karena memang di lokasi ini nggak cuman kita aja nih, nggak cuman dari tim planetarium aja. Di sini tuh memang ramai sekali deh, antusias dari warga juga ya Pak. Iya. Banyak yang warga sekitar yang mau mengikuti gitu ya, mau ikut gitu, mau pengen tahu gitu ya, pengen lihat hilal gitu Pak. Karena memang jadi satu yang apa ya Pak, memang ditunggu-tunggu gitu ya, ada sesuatu keseruan sendiri gitu ya Pak. Mengandung spirit tertentu Iya. lah dalam tanda kutip ya. Dan cuaca sudah mulai makin gelap nih. Dan di ufuk barat bagaimana kondisinya? Barat makin Matahari betul sudah ya. Pendar terhadap awannya juga sangat. tapi kalau dilihat ya bagus juga ya pemandangan ini. Oke Pak. Oh gitu. Hati-hati ya. Oke, oh jadi ada toleransi sedikit lah ya untuk melihat hilal gitu Pak. Seperti itu. Ada kesempatan 17 menit kira. Oke. Ya, sekarang sudah 18.07. Kita masih ada 10 menit. 10 menit ya. 7 menit. Tinggal Kurang 7. Pak. Di bawah 10 menit Pak. Oh, Iya. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih. Semangat terus Pak. Oke, nampaknya tidak ada tanda-tanda, tapi masih ada waktu Pak, masih ada Ya. harapan. Oke. Kita pantau lagi. Mungkin laporan Ya. dari sahabat planetarium juga yang ikut live streaming dari akun Denian dari Gresik Pak, hilal terlihat. Oh ya. Oke, alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah. Tinggal apa? kita tunggu kalau misalnya ada kesaksian, kita tunggu nanti di Wah, berarti sidang dari Gresik kalau itu di diterima, artinya besok kita langsung. sekitar di daerah Jawa Jawa Timur. Tengah, Jawa Timur ya Pak. Jawa Timur. Berarti itu agak ke timur. Wah, berarti Jadi ketinggiannya pasti lebih rendah dari di sini ya Pak. itu dari mana yang laporin tadi? Gresik, daerah Gresik. Akunnya siapa? Dari akun Denian. Denian. Iya. Laporan dari Gresik. Ya, alhamdulillah. Oke. Berarti sudah bisa dikatakan besok 1 Ramadan Pak. Belum. Kita Tetap tunggu sidang ya ketetapan Pak, dari tetap ya. sidang isbat. Kalau disahkan oleh Menteri Agama, jadi besok kita mulai 1 Ramadan. Oke. Ya, udah ada yang melaporkan melihat hilal nih, berarti ada sedikit angin segar ya Pak. Oke. Ada kegembiraan. Oke. Walaupun di sini kita masih menunggu ya, masih berharap awannya terhempas. Ada 5 menit kita kesempatan untuk Waktu tahun berapa? Iya Pak. Kelihatannya level. Oke. Oh, oke. Langsung di zoom baru. Makanya garis doang. Tipis banget ya Pak ya. Oke. Berarti kita doa berhasil. Pada takbir di sini. Itu tadi sahabat planetarium ada pengalaman dari Buding tadi ya. Euforianya ya Pak ya, ada kayak spirit tersendiri ya. Kayak kita melihat hilal tuh kayak wah, kayak sampai langsung bertakbir seperti itu. Kita dari Jakarta Pak. Oke, sekarang sudah pukul 18.10. Tapi sepertinya
Tidak ada tanda-tanda ya Pak? Ya, jadi mungkin informasi aja ke Iya. Gimana nih Pak? sahabat-sahabat planetarium. Jadi memang demikian. Tadi sudah kita baca ada pelaporan dari rekan-rekan di Gresik ya. Iya, di Gresik Pak, Betul. atas nama Ya, akun jadi kita Denian. berharap itu bisa disahkan nanti di sidang Iya. isbat. Demikian kita mengawali puasa besok. Oke. Jadi besok adalah 1 Ramadan. Jadi tidak kabarnya tidak digenapkan. Karena kan tanggal 29 ya. Iya, 12 Sya'ban. Besok berarti tanggal 1 Ramadan. Kita berharap bisa menjadi ketetapan gitu. Tapi tetap kita nunggu. Iya, tetap tunggu sidang ya Pak. Sidangnya. Atau mungkin dari akun Denian mungkin bisa share juga nih fotonya kayak gimana hasilnya, kalau misalnya sempat motret seperti itu ya Pak ya. Ya. Tapi memang, dari udah ada kesaksian ada yang melihat hilal di Gresik ya Pak. Tapi apakah perlu melihat lagi perhitungannya, hisapnya, data hisapnya dari beliau? kalau berdasarkan apa yang kita bandingkan dari perhitungan yang ada, itu nggak beda terlalu jauh lah antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu komunitas tertentu dengan yang lain tuh kalau secara hisap sih praktis punya perhitungan yang hampir sama lah. Masuk yang dari planetarium juga karena kan bukan kita pun juga ada salah satu anggota tim planetarium yang ikut tim Sabriyat, Pak Cecep, Daya itu yang juga membantu kita dalam perhitungan dan cari data ke teman-teman yang lain dan sebagainya. Jadi kalau dari hisap saya nggak khawatir ya, maksudnya perhitungan semakin kesini semakin terkoreksi dan semakin sama satu dengan yang lain. Ya, perbedaannya tidak terlalu jauh lah Pak ya. Jauh. Jadi masih masuk toleransi ya. Apakah yaknya menghasilkan hilal yang tampak atau tidak ya. Karena ya kita bukannya nggak berhasil melakukan ru'yat, kita ru'yatnya berhasil, cuman tidak mendapatkan sesuai dengan prasyarat dari kenampakan hilal itu sendiri. Jadi ya kita berharap ya kalau sudah ada pelaporan katanya ya mudah-mudahan besok ditetapkan jadi satu sudah Ramadan. ditetapkan ya. Jadi tetap ya keputusannya nanti berada berdasarkan sidang isbat dari Kementerian Agama ya Pak ya. Iya. Betul. Oke, sekarang sudah pukul 18.14. Iya. Hilal udah pas banget waktunya hilal terbenam di 18.14. Oke. Dan di sini sudah anginnya sudah semakin kencang. Dan juga semakin bergolak. Oh iya. Dan juga awan juga ya tidak ada perubahan yang signifikan ya, masih tetap menutupi ufuk barat kita. Bisa ditampilkan dari langitnya, iya. Sahabat bisa lihat ya masih tertutup awan tebal sekali, dan juga hilalnya juga sudah mulai terbenam ya Pak, sudah ada di sudah terbenam. Oke, mungkin Bapak bisa closing statement atau conclusionnya untuk pengamatan rokyat hilal kita kali ini. Memang kita hanya ini tidak berhasil hilal, tapi berdasarkan ada laporan rekan-rekan di titik lain banyak yang terkendala karena cuaca. Masuk dari Jakarta tadi ya menyurutkan semangat kita untuk terus melakukan hal ini, karena memang ini satu yang di amanatkan ya untuk mengamalkan kita.
Dan tapi ada rekan tadi dari Gresik, Dari daerah katanya Gresik ya. berhasil. Alhamdulillah, semua gembira ya. Ada yang Oke. lihat hilal, apalagi harapannya besok 1 Ramadan. Oke. Nah, itu nanti ya bersabar saja. Ketetapan ini dilakukan nanti pada sidang isbat. Tetap kegiatan ini memang sangat positif. Saya lihat bagaimanapun para sebut saja tradisi yang berdasarkan sejarah yang sudah ribuan tahun Dari ini yang masih belum terus, ada sama dari sekali teknologi sudah bisa. sampai sekarang itu permasalahan yang timbul, apalagi ini terkait dengan alam ya, itu nggak akan nama waktu lah ya, kapanpun sangat dinamis. Jadi pengamatan seperti ini dari segi astronomi ya memang sangat baik. Kita juga melatih kita ya untuk kerja observasi seperti apa dan sebagainya. Jangan patah semangat Ya, walaupun walaupun ini. nggak kelihatan. Karena kan apa yang dikasih langit ya kita hanya pasrah saja gitu Iya. ya. Kita udah berusaha dan sebagainya, optimalisasinya ya yang hari ini seperti ini ya, itulah yang dapat kita bahas. Ada pintu untuk putus asa dalam melakukannya. Iya, mungkin sedikit informasi juga nih buat sahabat semua. Kita juga masih akan melakukan siaran langsung juga esok hari. Tapi mungkin kita nggak akan ada sesi diskusi ya. Jadi hanya peliputan aja fenomena pengamatan lokiat. Tapi untuk di hari yang kedua ya Pak. Ya, itu untuk konfirmasi dan mengharapkan perhitungan kita terkoreksi. Oke. Jadi membuktikan bahwa benar ya kemarin itu udah hilal yang hari pertama, sekarang untuk besok berarti yang hari kedua. Mungkin karena sudah terbenam juga hilalnya dan sudah semakin gelap juga di sini, mungkin sekian siaran langsung kita dalam kegiatan Ruqyah Hilal 1 Ramadan 1422 Hijriah. Kami berdua mewakili tim dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, unit pengelola Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, pamit undur diri dari hadapan sahabat semua, dan juga tak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya Pak ya. Tapi kita tetap tunggu nih ketentuannya dari nanti sidang isbat nanti malam ya Pak ya. Oke. Kita ucapkan juga mohon maaf lahir dan batin, selamat untuk melakukan ibadah puasa bagi sahabat yang melaksanakannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planetarium Jakarta.